Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang seru. Banyak yang nanya tentang digital company gitu ya. Nah, ini sambil kerja saya, sambil memonitor pergerakan saham hari ini. Ada yang ODT, one day trading, sama swing ya. Ya kembali lagi ke digital company. Bisnis saham termasuk digital company. Melaunching emiten digital company. Nah, sekarang apa hubungannya digital company itu dengan pertahanan Indonesia? Jadi memang saya sudah terlanjur masuk takdir kali ya. Sejak 1981 saya masuk ke dunia pertahanan sebagai mahasiswa riset. Dan dalam perjalanannya memang pertahanan itu ternyata nggak flamboyan, terpuruk. Luasnya dari 125.000 hektar naik dikit bisa 150.000 hektar, turun sekarang 100.000 hektar ya, menyedihkan kan. Jadi ini semua orang bergerak. Oh ya pemerintah gimana nih? Ada yang teriak begitu. Tapi sebenarnya sebagai orang yang mempunyai jiwa survival itu akan berkata lain gitu ya. Apakah sih digital company itu? Nah, permasalahannya adalah nih saya ketemu sama Sultan ya, orang kaya ya, punya uang 300 miliar ya. Yang 50 miliar Pak Bujo nih wakaf uang, tunai, wakaf uang hilang, maksudnya 50 miliar itu titipkan ke uh, Duriat Mulia Foundation gitu ya. Contoh, mudah-mudahan ada. Oke, yang 100 miliar saya titip. Ini hanya bisa dikelola 2 tahun. Jadi sistem wakaf uang itu bisa full dikasihkan gitu. Tapi juga ada waktunya, itu ada itu. 2 tahun aja nih ya. Jadi masih ada sisa berapa? 150 miliar. Nah, buat apa Pak Pujo kan gitu. Tapi saya nggak mau ribet ya. Saya nggak mau ngurus fisik pabrik, lahan gitu. Ya namanya aja digital company. Seperti Gojek, Grab, perusahaan taksi nggak punya taksi kan. Kalau franchise itu punya uang membeli ya, license. Itu kita masih punya toko ya gitu. Kalau digital company itu istilahnya white paper aja. Hanya punya perjanjian gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ya, tadi orang kaya yang 100 punya uang 150 miliar nganggur itu ya. Itu kalau melihat ya, Pak Bujo yang mana nih? Kalau itu startup, jadi startup itu pasti punya yang namanya satu usaha yang mapan. Contoh, satu unit ya. Oke, satu unit usaha pabrik luasnya 5.000 meter. Isinya teh dengan kualitas pucuk terbaik. Wah, itu kan sistem ya, ada itu ya. Saya tunjuk itu Pak, di cloning Pak, cloning. Ini kan ada di mana, Subang. Kita cloning aja ke Kabupaten Bandung gitu kan, cloning. Pucuknya gimana? Bapak nggak usah ngurus pucuk. Bapak hanya tanda tangan aja dengan saya gitu kan. Terus kemudian mengcloning pabrik teh yang 5.000 meter dengan pucuk kualitas 1. Tapi lokasinya tidak di Subang tapi ada di
Kabupaten Bandung kan itu. Tanda tangan, rek. Nah, mengkloning kan. Terus Sultan tadi itu yang kaya raya itu kan punya usaha, punya usaha pabrik teh. Tapi dia nggak punya pabrik gitu loh. Nah, keren kan? Jadi sistem. Saya jualan sistem. Ini digital company, sistem nih. Jadi antara saya dengan dia itu mengelola digital company. Nah, akhirnya sukses kan? Berapa? Pak Bijo 50 miliar gitu kan. Oke, 50 miliar yang di Kabupaten Bandung. Terus kemudian ada lagi. Wah, ini produk keringannya keren ini. Saya mau karena asalnya itu sekitar Pantura, Jawa Tengah gitu. Saya pengen punya pabrik di sana. Tapi sudah kemasan gitu kan. Bukan cloning ya, mengkloning produknya itu diambil. Wus, ambil di Pantura sana. Nah, dekat pelabuhan ya. Biasanya kan kalau untuk ekspor itu harus dekat pelabuhan udara gitu. Sekarang ekspor premium itu memakai transportasinya udara gitu ya. Kalau kalau kapal kan 3 bulan ya, lama gitu ya. Nah, premium kan ternyata dicampur herbal. Ada juga yang dicampur dengan saus. Ya, sausnya kan rahasia ya. Jadi yang definisi teh itu, teh aslinya itu berapa persen gitu ya. Mau 70%, 90%, kemudian sausnya, herbalnya mungkin bisa 1%, 2%. Itu kan deklarasi kan gitu ya. Specialty tea fun Pantura gitu kan, 50 miliar, masih ada 50 miliar lagi. Jadi orang kaya tadi itu memberikan ke saya wakaf uang tetap 50 miliar, yang 100 miliar wakaf uang 2 tahun gitu kan, yang 50 miliar ada pabrik teh di Kabupaten Bandung, tapi dia nggak punya pabrik ya. Sistem yang mengelola ada orang lapangan. Nggak tahu Kang Egi mau nggak handle handle digital company, sistem dari digital company di Kabupaten Bandung. Atau mau pilih yang kemasan special GG yang di sana Pantura gitu, bisa gitu. Nah, itu yang namanya digital company gitu ya. Paling tidak seperti inilah masa depan wajah pertahanan Indonesia yang saya kembangkan konsepnya. Karena memang sangat susah sekali ya, turun temurun gitu. Ya memang ada ya. Saya iri juga, ada seorang ayah, anaknya itu seorang ayah dunia pertehan, anaknya juga di pertehan. Wah, keren banget itu. Saya nggak punya gitu kan. Walaupun milenial, tapi diperminyakan sama di company lain kan gitu. Cucu saya mungkin mau dititipin white tea gitu ya, green tea kalau ke luar negeri ke Australia, ini bawa nih, mau. Jadi seperti itu, kita harus memanggil orang kaya, sultan orang kaya di luar sistem pertahanan Indonesia, tapi dia punya uang gitu. Punya uang, kita tawarkan sistem digital company. Anda bisa punya pabrik, tapi Anda nggak secara digital gitu ya. Pabriknya ada, itu dikelola sebuah company gitu. Tapi dia tidak punya pabrik itu. Hanya punya selembar kertas itu namanya digital company. Dan istilahnya banyak orang yang di luar negeri sana memiliki emiten ya,
saham di Indonesia itu sampai 53-57% itu banyak gitu. Nah, kalau kita paham bahwa orang Indonesia, orang kaya Indonesia itu banyak loh. Tapi tidak tertarik ke dunia pertahanan, ya kita mengundang orang kaya di luar negeri sana dengan konsep digital company. Oke, orang Pennsylvania gitu, orang Chicago gitu kan. Saya punya konsep nih digital company. Anda invest nih, sekian miliar nih, akan mulai sebuah pabrik gitu. Saya mulai dengan pabrik ya, agak hilir dikit ya, yang langsung bisa dinikmati, dan konsepnya adalah premium ya, premium tea, supaya tidak malu-maluin Indonesia. Teh Indonesia keren gitu. Saya kira itu ya, gambaran digital company kita itu ya, yang saya kembangkan sampai akhir hayat saya, karena saya merasa dibesarkan di dunia pertahanan. Ketika dunia pertahanan terpuruk, masa saya meninggalkan gitu ya. Integritas saya tuh di situ, dan mudah-mudahan kita semua punya integritas yang sama gitu. Oke, salah satu konsep saya adalah konsep digital company, mengundang investor dari luar negeri, dari Indonesia, orang kaya sultan gitu, yang mau memiliki pabrik teh ya, tapi nggak mempunyai fisiknya gitu. Itu namanya digital company. Oke, nanti banyak cerita lagi tentang digital company. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.